Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usha dengan NIREM 2016-11166. Saya akan menginterpretasikan item-item untuk asesmen awal gigi dan mulut. Yang pertama, saya akan mengisikan nama, alamat, tanggal lahir, dan umur, dan juga jenis kelamin pasien dengan nama Asma, Jalan Mekar, RT 3 RW 5 nomor 4A, Jakarta Selatan, dengan tanggal lahir 16 Mei 1952 dengan umur 68 tahun dan jenis kelamin perempuan. Terus saya akan mengisikan tanggal di mana dilakukan pemeriksaan, yaitu 10 Februari 2020 pada jam 10.10 dan instansi atau unit yang didatangi pasien adalah Klinik Eksekutif RSGM UPDMB. Setelah itu sumber data itu dari pasien sendiri, maka pasiennya dicentang, terus rujukannya juga tidak ada dicentang. Kemudian psikososial budaya ekonomi. Psikososial budaya ekonomi itu di mana status pernikahan pasien menikah, terus riwayat kebiasaan pasien tidak memiliki kebiasaan buruk, hambatan fisik yaitu penglihatan karena pasien menggunakan kacamata, hambatan kognitif, hambatan sosial di mana pasien memiliki budaya, gigi taring yang diasah, kemudian bahasa yang diakui adalah bahasa Indonesia, kemudian ekonomi pasien baik. Setelah itu saya akan mengisikan keluhan utama dari pasien. Saya sudah mengisikan keluhan utamanya. Yang pertama itu karena pasien dengan nama Asma dengan usia 68 tahun datang ke klinik karena ingin dibuatkan gigi tiruan baru akibat gigi tiruan lamanya itu sudah longgar dan menyulitkan pasien untuk mengunyah dan berbicara. Dan juga pasien merasa giginya kotor hingga menginginkan untuk dibersihkan. Setelah itu, riwayat penyakit lain, pasien memiliki riwayat penyakit hipertensi namun terkontrol. Setelah itu, untuk riwayat alergi, pasien tidak memiliki alergi. Untuk pemeriksaan umum, tekanan darah pasien adalah 120 per 90 mmHg dengan nadi 90 kali per menit. Kemudian, tinggi badan pasien adalah 158 cm dan berat badan pasien adalah 60 kg. Di mana dituliskan juga suhu pasien yaitu 36,6 derajat Celcius. Kemudian untuk pemeriksaan ekstraoral. Pemeriksaan ekstraoral dilihat dari gambar yang diberikan pada kasus, yaitu di mana wajah pasien itu simetris, pipi pasien simetris, bibir pasien simetris, limfenodu pasien itu tidak teraba karena juga tidak dituliskan dan juga tidak saya raba. Kemudian mukosa pipi sehat, untuk lidah pasien tidak ada kelainan, untuk mukosa dasar mulut juga tidak ada kelainan, namun pasien memiliki torus palatinus pada palatum dan juga pada gingiva pasien mengalami resesi. Setelah itu pengkajian asesmen nyeri oleh Wong Baker Faces Pain Rating Scales. Lihat dari gambar ini, karena pasien tidak mengeluhkan rasa sakit, maka dicontreng bagian tidak sakitnya atau tidak nyeri. Kemudian hasil pemeriksaan penunjang dari hasil pemeriksaan darahnya itu pasien memiliki anemia yang akan saya jelaskan untuk soal nomor 4. Terima kasih. Sekarang saya akan mengizinkan odontogram untuk pasien sesuai dengan kasus. Saya sudah mengisikan odontogramnya, dimulai dengan nama, alamat, umur, dan jenis kelamin pasien yang sama seperti asesmen awal. Setelah itu, untuk bagian giginya, gigi susunya dicoret terlebih dahulu, dan di grafiknya juga dicoret terlebih dahulu karena pasien memiliki umur 68 tahun. Odontogram diisi sesuai dengan foto intraoral, penjelasan pasien, dan juga foto radiologinya. Yang pertama itu, untuk gigi 18 hingga 16 pasien dilihat dari foto intraoralnya tidak ada hingga ditulis missing. Untuk gigi 15 pasien mengalami atrisi dengan pada bagian palatal terdapat composite filling ditulis dengan kode LCOV. Setelah itu untuk gigi 14 hingga 11 pasien tidak memiliki gigi hingga ditulis missing. Untuk gigi 21 hingga 26 pasien tidak memiliki gigi hingga ditulis missing. Kemudian untuk nomor 27 itu pasien memiliki karies pada bagian vestibular dan oklusal. Nggak ditulis seperti itu. Kemudian untuk gigi 28-nya missing. Lanjutnya untuk gigi rahang bawahnya, di mana gigi 38 hingga 34 pasien missing. Kemudian untuk gigi 33 pada bagian servikal terdapat composite filling dan atrisi. Untuk gigi 32 hingga 42 pasien mengalami atrisi. Kemudian untuk gigi 43 pasien mengalami atrisi dengan vestibular karies dan juga terdapat composite filling pada bagian distal. Untuk gigi 44 hingga gigi 48 pasien tidak memiliki gigi hingga ditulis missing.
Kemudian untuk penggambarannya, untuk gigi yang missing disilang terlebih dahulu. Gigi 15 terdapat composite filling pada bagian palatal hingga diwarnai warna hijau. Kemudian untuk gigi 43 juga terdapat composite filling pada bagian distal diberikan warna hijau. Kemudian untuk gigi 33 itu terdapat composite filling pada bagian cervical hingga diberi warna hijau. Setelah itu untuk karies, terdapat karies pada gigi 27 pada bagian vestibular dan oklusal hingga ke tengah. Kemudian untuk gigi 43 terdapat karies pada bagian vestibular. Karena grafiknya sudah selesai, saya akan menjelaskan mengenai status oklusinya. Status oklusi pasien itu normal, di mana pasien memiliki torus palatinus yang multiple. Untuk torus mandibula, pasien tidak memiliki torus mandibula. Palatum pasien rendah karena terdapat torus. Pasien tidak memiliki diastema. Terus gigi anomali pasien juga tidak ada. Dan pasien tidak memiliki hal-hal yang lainnya sebagai kasus. Kemudian untuk DMF, decay-nya ada 2, missing-nya ada 24 gigi, dan pasien memiliki 3 gigi yang di-filling. Jumlah foto yang diambil untuk kasus ini adalah 4 untuk foto intraoralnya, dan untuk foto radiologinya 1. Sekarang saya akan menginterpretasikan untuk hasil laboratorium dan radiologi. Untuk hasil laboratorium itu, pasien memiliki hemoglobin kurang dari normal dengan nilai 11,2 gram. Kemudian untuk hematokrit pasien juga kurang dari normal dengan nilai 31%. Untuk eritrosit pasien juga kurang dari normal dengan nilai 3,5 kali 10 pangkat 6. Untuk kolesterol lebih dari normal dengan nilai 223 mg. Rencana tindak lanjut dari perawatan adalah merujuk pasien ke dokter penyakit dalam karena pasien diduga mengalami penyakit anemia. Untuk interpretasi hasil radiologi, pada regio 3 dan 4 terjadi penurunan tulang alveolar secara horizontal dengan gambaran radiolusen. Untuk pada rahang atas dan rahang bawah terdapat edontolus parsial. Pada regio 1 dan 4 terdapat atrisi dengan gambaran radiolusen. Kemudian pada gigi 15 terdapat tambalan dengan gambaran radio opak. Interpretasi rencana perawatan terakhir oleh pasien adalah yang dituliskan asesmennya pada bagian paling bawah, itu memberi edukasi kepada pasien, melakukan scaling dan route planning dan penambalan, merujuk dokter ke penyakit dalam karena pasien memiliki penyakit yang diduga anemia, merujuk ke bedah mulut untuk torus palatinus dari pasien, dan juga untuk melakukan perawatan gigi tiruan sebagian lepas. Setelah itu pasien juga dianjurkan untuk melakukan perawatan berkala. Terima kasih.